Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan yang ada di channel Situs Edukasi, kami ucapkan selamat datang buat yang baru menemukan channel Situs Edukasi ini. Buat Anda sebagai yang akan menghadapi seleksi kompetensi bidang guru penjaskes ya atau guru pojok baik SMK, SMA maupun SMP atau SD. Nah, di sini kami akan berbagi kisi-kisinya serta materi soal yang akan keluar nanti pada seleksi kompetensi bidang tahun 2020 ini. Rekan-rekan, kita bahas dulu ya kisi-kisinya sebelum kita lanjut ke soal atau contoh materi soal daripada penjaskes pojok tahun 2019. Oke, sesuai dengan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 dan dari BKN nomor 11 tahun 2019 bahwa yang materi SKB fungsional itu disusun oleh jabatan pembina. Rekan-rekan nanti akan disusun materinya nanti oleh jabatan pembina, tapi kita akan berbagi tentang materi-materi atau kisi-kisinya ya terkait untuk SKB yang disusun penjaskes. Kemudian materi SKB teknis yang bersesuaian. Materi SKB dapat berupa tes fisik, bahasa asing, wawancara, dan psikotes. Nah, ini sudah kami bahas di tutorial-tutorial sebelumnya. Silahkan dicek di playlist kami terkait tentang bahasa asing, bahasa Inggris, wawancara, dan psikotes. Sudah kami kupas tuntas terkait masalah soal SKB tahun 2020. Dan selanjutnya, SKB yang menggugurkan harus dicantumkan di masing-masing instansi. Nah, ini sesuai dengan Permenpan RB, dari Permenpan RB salinannya ya rekan-rekan pada tahun 2019. Oke, kemudian dari BKN sendiri bahwa mereka menyusun soal SKB ke dalam sistem chat ya, komputer asisten tes atau melakukan dengan tes komputer. Kemudian memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan, mudah dipahami serta materinya umum dan khusus. Nah, buat kita yang sebagai guru penjaskes tentu akan mengalami dan menghadapi daripada materi yang berkaitan tentang jurusan kita, tentang bola voli, tentang hal-hal yang berkaitan tentang penjaskes atau pojok olahraga rekan-rekan. Yang di sini kita coba contoh soalnya, tapi sebelum kita ke contoh soalnya silahkan di like dulu video ini ya, di like dulu serta di subscribe agar kami terus bersemangat membuat video-video bermanfaat untuk banyak orang. Nah, di sini juga melengkapi dengan pembahasannya ya. Oke, contoh nomor 1 untuk soal pojok nomor 1. Melakukan awalan dengan langkah ancang-ancang lebar dan datar merupakan salah satu cara melakukan A. Smash, B. Umpan, C. Menyerang, D. Pertahanan, dan E. Blok. Yang mana rekan jawabannya? Oke, jawabannya adalah smash. Kenapa smash? Kita lihat pembahasannya. Smash adalah suatu pukulan yang dilakukan dengan keras memakai teknik tertentu. Hal ini dilakukan agar bola bisa memasuki lapangan lawan main supaya tidak bisa dibendung oleh regu lain yang menjadi lawan dalam permainan, dengan tujuan agar mampu meraih nilai. Tindakan ini dilakukan waktu bola sedang melambung di atas net, baik yang dihasilkan dari umpan atau passing teman sepermainan, atau bola yang asal-asal arah versus yang dimanfaatkan buat melakukan pukulan keras. Nah, jadi yang paling tepat jawabannya adalah smash. Ya, itu adalah awal ancang-ancang rekan-rekannya untuk kita yang di bermain voli. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Organisasi bola voli Indonesia adalah A. Perbasi, C. Perbakin, D. FSSI, dan D. PBSI, dan E. PBSI. Oke, buat Anda sebagai pecinta bola voli, silahkan yang mana nama organisasi di Indonesia ini. Oke, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu D ya, FPBPSI. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Nah, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau disingkat dengan PBBSI adalah induk organisasi olahraga bola voli di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1955 tanggal 22 Januari di Jakarta. Oke, paham rekan-rekan? Sudah jelas bukan? Lanjut ke soal nomor 3. Berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu dan salah satu kaki berada di depan merupakan teknik A. Sorting, B. Overhead pass, C. Set shot,
D. Jump shot, dan E. Long shot. Oke, yang mana jawabannya? Anda bisa jawab pada kolom komentar post video ini. Ya, silahkan jawab pada kolom komentar. Atau Anda juga bisa jawab dalam hati. Oke, kalau sudah kita lihat jawabannya adalah C. Set shot. Kenapa set shot? Kita lihat pembahasannya. Set shot adalah bagian dari teknik shooting, yaitu menembakkan bola kering. Set shot adalah teknik menembakkan bola dengan kedua tangan dan dilakukan tanpa lompatan. Tembakan ini dilakukan saat pemain melakukan lemparan bebas atau ketika pemain tidak mendapatkan halangan saat shooting selama pertandingan berlangsung. Jadi yang paling tepat adalah yaitu C, ya, set shot. Rekan-rekan ya, itu jawaban yang paling tepat. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, lanjut ke soal nomor 4. Kedua tangan yang memegang bola dalam keadaan melayang adalah cara melakukan A. Set shot, B. Lay up shot, C. Overhead pass, D. Jump shot, dan E. Blocking. Oke, yang mana rekan jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu C. Overhead pass. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Overhead pass adalah passing atau operan yang dilakukan dengan cara memegang bola di atas kepala, kemudian melemparkannya ke rekan setim yang tidak dijaga dengan ketat. Overhead pass ini merupakan passing yang sangat berguna untuk menghindari sambaran lawan yang berbeda tepat di depan kita. Oke, ini yang paling tepat jawabannya adalah C. Begitu rekan-rekan daripada penjaskes atau rekan-rekan yang CPNS lulus untuk SKD dan menuju SKB penjaskes. Sekarang yang paling tepat adalah yaitu C. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Tapi sebelum kita lanjut ke soal nomor 5, silahkan yang belum subscribe di subscribe dulu ya. Dan buat Anda yang ingin versi lengkap dari video ini, versi lengkap dari file daripada SKB guru penjaskes ini, silahkan tinggalkan komentar di bawah beserta email Anda agar langsung kami kirimkan dari versi lengkap untuk soal penjaskes SKB tahun 2020 ini. Oke, kalau sudah subscribe, kita lanjut ke soal nomor 5. Penjaga lapangan yang dapat menyentuh base sebelum pelari adalah A. Post out, B. Full base, C. Home plate, D. Short clock, dan E. Better out. Ini semuanya bahasa Inggris semua ya rekan-rekan. Oke, silakan rekan-rekan yang SKB penjaskes kesehatan, silakan dijawab yang mana jawabannya pada kolom komentar boleh, atau dalam hati Anda juga boleh ya, untuk menyingkat waktu. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu A. Pulse out. Kenapa? Lihat pembahasannya. Pulse out adalah matinya pelari yang terjadi karena ia terpaksa lari ke base berikutnya sebab ada pelari lain di belakangnya, dengan risiko akan di-take atau dikeluarkan. Seorang pemain bertahan hanya perlu menyentuh base yang akan dicapai oleh pelari tadi. Dengan memegang bola akan menyebabkan pelari mati. Nah, seperti itu dalam permainan penjaga lapangan rekan-rekan ya. Jadi yang paling tepat adalah yaitu A. Pulse out. Paham? Next, lanjut ke soal nomor 6. Usaha batter untuk melakukan pukulan ke arah first base disebut A. Sacrifice bunt, B. Hit and run, C. The steal, D. Sacrifice fly, D. Defensive strategy. Oke, ini semuanya bahasa Inggris semua, tapi saya rasa rekan-rekan untuk guru penjaskes ini sudah biasa istilah-istilah ini dalam pelajaran penjaskes atau guru-guru kesehatan jasmani dan rohani. Oke, kita lihat jawabannya yang mana rekan? Iya, jawabannya adalah yaitu A. Sacrifice bunt. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Sacrifice bunt adalah tindakan adonan yang sengaja melakukan banting bola sebelum ada dua belitan dengan cara yang memungkinkan seorang pelari di pangkalan untuk maju ke pangkalan lain. Adonan hampir selalu dikorbankan, tetapi kadang-kadang mencapai pangkalan karena kesalahan atau pilihan fielder. Nah, rekan-rekan, ini adalah istilah yang memang usaha batter untuk melakukan pukulan ke arah first base ya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah A. Sacrifice bunt. Ya, oke, paham? Lanjut ke soal nomor 7.
siasat yang digunakan oleh regu untuk mendapat giliran memukul secara individu atau kelompok untuk melayang lawan, yang menyerang lawan disebut A. taktik penyerangan, B. taktik pertahanan, C. taktik mematikan dengan pasti, D. taktik mati terpaksa, dan E. taktik mematikan lebih dari satu. Oke rekan-rekan, silakan untuk guru penjaskes yang mana jawabannya ya. Ini saya rasa sudah umum dan sangat mudah sekali, dan mudah-mudahan kisi-kisi atau contoh soal seperti ini keluar, dan ini insya Allah keluar tentang taktik-taktik dalam seleksi bidang guru penjaskes atau pejabat. Oke, kita lihat jawabannya adalah A. taktik penyerangan. Kenapa? Kita lihat rekan-rekannya. Jadi taktik penyerangan adalah sebagian suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan kelompok maupun tim terhadap lawan dengan tujuan memimpin dan mematahkan pertahanan dalam rangka memenangkan pertandingan secara sportif. Ya, jadi secara sportif seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah yaitu huruf A, ya, taktik penyerangan rekan-rekannya. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Siasat yang dilakukan oleh pelari di base yaitu A. single steal, B. double steal, C. the steal, D. sacrifice fly, dan E. hit and run. Oke, mana jawabannya rekan guru penjaskes? Silahkan dijawab. Oke, jawabannya adalah C. the steal. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. The steal adalah suatu istilah di mana seorang pemain bertahan berhasil merebut bola yang sedang dipegang, dioper atau didribble pihak lawan, tetapi tidak menyentuh tangan lawan atau akan didinakan sebagai pelanggaran. Ini adalah steal istilah dalam baseball ya, atau basketball kan. Jadi yang paling tepat adalah yaitu C. Oke rekan, sudah paham? Oke, next ke soal nomor 9. Meluncur menjatuhkan badan untuk menghindari lawan disebut A. sliding, B. ball running, C. home plate, D. home base, dan E. base runner. Oke, yang mana jawabannya rekan-rekan guru penjaskes untuk seleksi potensi bidang CPNS? Silakan. Oke, kalau sudah jawabannya adalah A. slide, ya. Yang betul adalah A. Kenapa? Karena slide adalah aksi pemain bertindak sebagai base runner untuk menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Begitu dia sangat dekat dengan pangkalan yang dia dekati dan meluncur ke sepanjang tanah untuk mencapai pangkalan yang disebut dengan slide. Yang paling tepat adalah A, rekan-rekannya. Oke. Lanjut ke soal nomor 10. Ya, tapi sebelum nomor 10 ini silahkan di subscribe dulu yang belum subscribe ya, agar kami terus bersemangat buat video bermanfaat dan menarik untuk banyak orang. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Kita lihat, dan pada nomor 10 ini saya harapkan dan kami harapkan Anda menjawab pada kolom komentar ya, untuk mengetahui daripada kompetensi Anda, sertakan link atau email Anda atau nomor WA Anda untuk kami kirimkan daripada versi lengkap dari soal SKB penjaskes atau pejok ini rekan-rekannya. Oke, kita kalau sudah siap, kita lihat pertanyaannya. Untuk mengetahui kekuatan daya ledak otot kaki, biasa menggunakan tes A. vertical jump, B. horizontal jump, C. squat jump, D. squat thrust, dan E. step jump. Oke, silahkan dijawab pada kolom komentar. Jangan lupa email Anda untuk kami kirimkan daripada versi lengkap. Tapi syaratnya adalah di subscribe dulu serta like dan share video ini ke video-video atau ke teman-teman Anda yang membutuhkan. Oke, thank you semuanya. Ya, terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Kami ucapkan terima kasih dan semoga kami doakan Anda lulus pada tahun 2020 ini. Dan Anda menjadi pejuang dan Anda menjadi banggaan daripada orang tua atau keluarga-keluarga yang Anda sayangi. Amin ya rabbal alamin. Dan yang subscribe saya doakan semoga lulus SKB dan semoga semua urusannya lancar. Amin amin ya rabbal. Oke, thank you ya. Thanks for watching. Sukses bareng bersama channel Situs Edukasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.